Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nadila dengan NIM 24060138. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai statistika bab 8, yaitu distribusi probabilitas diskrit, yang dibimbing oleh Bapak Alpon selaku dosen statistika saya. Nah, untuk membantu presentasi saya, di sini saya telah menyediakan PowerPoint untuk menunjang presentasi saya. Baik, oke. Ini merupakan distribusi probabilitas diskrit. Presentasi by saya sendiri dengan alamat Gmail mutianadilah859@gmail.com. Alamat Jalan Cendrawasih, Gang Tiung nomor 11A. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Ada pengertian distribusi probabilitas, ada rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi dari distribusi frekuensi, ada distribusi probabilitas binomial, ada distribusi probabilitas hipergeometrik, ada distribusi probabilitas Poisson. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Contoh soal. Ada 3 orang nasabah yang akan menabung di bank. Terdapat 2 bank di Jalan Muria, Jakarta Barat, yaitu BCA dan BNI. Ketiga orang tersebut bebas memilih bank tempatnya akan menabung. Bisa di BCA semua, BCA dan BNI, atau di BNI semua. Berikut adalah kemungkinan dari pilihan ketiga tersebut. Nah, ini. Ini nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3. Di sini ada kemungkinan pilihan. Kemungkinan pilihannya itu ada 8. Dari masing-masing nasabah ini, mereka ingin memilih apa saja. Ada BCA-BCA, ada BCA-BNI, ada BNI semua. Nah, ini dia. Jumlah pilihan BNI. Di sini tidak ada BNI, di sini ada. Teman-teman bisa melihat dari sebuah gambar ini. BCA di yang pilihan pertama ada 0, BNI di pilihan pertama ada 1, di pilihan ketiga ada 1 juga, 4 ada 2, 5 ada 1, 6 ada 2, 7 ada 2, 8 ada 3. Itu semuanya BNI di antara ketiga orang tersebut. Aduh. Nah, bagaimana apabila kita diperhatikan kemungkinan bank pilihan nasabah, maka hasilnya adalah bank BNI tidak dipilih nasabah sama sekali. Ada satu kejadian, bank BNI dipilih 1 di antara 3 nasabah, ada 3 kejadian. Bank BNI dipilih 2 di antara 3 nasabah, ada 3 kejadian. Dan ketiga nasabah memilih bank BNI, ada 1 kejadian. Dari 8 kemungkinan tersebut kita dapat menyusun distribusi probabilitas. Nah, ini merupakan gambar dari distribusi probabilitasnya. Ada jumlah BNI dipilih nasabah, ada jumlah frekuensinya. Nah, ini yang kita dapat dari sini tadi ada 1, 3, 3, 1. Total kemungkinan itu ada 8, itu semuanya maksudnya. Nah, distribusi probabilitas hasil PX-nya itu adalah di sini jumlah frekuensi per total. Jadi 1/8 sama dengan 0,125. Nah, jumlah total distribusi. Kita bisa lihat semuanya jumlahnya di sini 3/8, 1/8 hasilnya ini. Dengan jumlah total distribusi probabilitasnya itu ada 1. Jadi total distribusi probabilitasnya memang harus 1. Dengan distribusi probabilitas hasil PR memudahkan kita untuk mengetahui probabilitas dari kejadian yang bersifat acak atau untung-untungan. Yang dimaksud dengan acak atau untung-untungan adalah bersifat bebas. Dalam hal ini, ketiga nasabah bebas memilih mana yang disukai dan tidak ada orang yang tahu. Dalam hal ini, ketiga nasabah bebas memilih mana yang tidak orang tahu. Apabila 3 calon nasabah tersebut berapa probabilitas ketiganya akan memilih BNI, dengan distribusi probabilitas dengan cepat bisa dijawab 0,125.
Pada distribusi probabilitas juga Anda bisa lihat bahwa nilai total dari distribusi frekuensi adalah 1. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa yang bebas serta saling lepas atau mutually exclusive, yaitu antar nasabah bebas menentukan pilihannya. Oke, lanjut. Kita masuk kepada variabel acak atau random. Nah, di sini ada variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, jadi variabel acak merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Ada beberapa contoh variabel acak ini, di antaranya percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar atau angka. Apabila kita lempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali, 1 kali, atau 0, atau tidak muncul sama sekali. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak, dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Selanjutnya, kita masuk kepada variabel acak diskret. Nah, variabel acak diskret adalah atau merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskret biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contoh, jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, jumlah mainan, dan sebagainya. Nah, ada interval variabel diskret dan hasil pengukurannya disajikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil apa namanya ini? Interval variabel diskret dan hasil pengukuran. Perhitungan akan menghasilkan variabel acak diskret seperti jumlah buah 1000 buah. Nah, kita bisa lihat ini jumlah buah ada 1000 buah. Jumlah sepatu ada 500 buah. Ada jumlah baju 800 buah dan jumlah mainan itu 600 buah. Selanjutnya kita masuk kepada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contoh pada sebuah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskret. Tapi, bila mengukur berat semangka, misalnya 5,38 kilo, ukuran hasil adalah variabel kontinu. Tetapi, bila mengukur berat semangka, semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Hasil pengukuran tinggi badan manusia bisa menghasilkan angka lebih dari 2 meter. Bayi baru lahir mungkin hanya 50,2 cm. Bayi yang lain bisa 43,33. Tinggi badan remaja pria sampai 1,75 dan remaja putri 1,56. Oleh karena itu, pengukuran tinggi badan akan menempati seluruh interval. Begitu pula berat buah. Panjang jalan, lebar sungai, dan lain-lain. Semua yang dilakukan dengan proses pengukuran akan menempati semua interval dan termasuk variabel acak kontinu. Nah, ini merupakan contoh variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu, nilai variabel acak kontinu dapat dimanapun dalam interval pengukuran. Persentase perubahan harga saham di day 11 November 2013. Nah, ini. Persentase perubahan harga saham di day dapat terjadi pada besaran manapun, baik negatif maupun positif, baik bulat maupun pecahan, sehingga persentase perubahan harga saham merupakan variabel acak kontinu. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu rata-rata hitung varians, standar deviasi dari distribusi frekuensi. Nah, kita masuk kepada materi yang pertamanya, sebab dari subbabnya, yaitu nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata pada distribusi probabilitas sebagaimana pada nilai rata-rata hitung pada bab 3 digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga merupakan nilai harapan expected value yang dilambangkan dengan EX. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Rumus nilai rata-rata yang disajikan adalah sebagai berikut, yaitu ada seperti ini, apa ya bacanya mungkin V, nilai rata-rata hitung distribusi probabilitas, EX nilai harapan atau expected value, PX probabilitas suatu kejadian X adalah lambang operasi penjumlahan dengan sigma. Nah, selanjutnya kita masuk kepada varians dan deviasi standar.
Variansi descendant merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik karena menunjukkan data mengelompok pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Varian sama dengan tau kuadrat sama dengan sigma. X dikurang V kuadrat dikali PX. Apa ya bacanya ini? Standar deviasi itu tau sama dengan sigma rho dikuadratkan. Dengan yang ini adalah varians. Lalu ada standar deviasi X nilai suatu kejadian, V nilai rata-rata hitung, PX probabilitas suatu kejadian, sigma adalah lambang penjumlahan. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari rata-rata hitung. Contoh, untuk keperluan analisis saham, telah dicatat distribusi probabilitas untuk harga saham, yaitu probabilitas harga naik 0,16, harga tetap 0,64, dan harga turun 0,20. Berapa nilai rata-rata hitung apabila pada hari Senin 9 Desember 2013 harga saham Indosat sempat naik ke 4.175 dan sempat turun ke 4.000 dari harga sebelumnya, yaitu 4.075. Nah, penyelesaiannya adalah pertama kita cari X-nya. X-nya ini sudah diketahui dari soal ini Indonesia sempat naik dari 4.175. Nah, X 4.175 turun ke 4.075. Nah, ini dia. Dan turun juga ke 4.000. Nah, kita itu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Aduh, jaringan saya. Lalu ada PX. PX itu adalah probabilitasnya. Ada harga naik 0,16, 0,64 sampai dengan 0,20. Nah, untuk mencari nilai rata-rata hitung seperti dengan rumusnya yaitu X dikali PX. Nah, kita mendapatkan ini dikalikan dengan ini jadi 668, 4075 dikali 0,64 jadi 2608, 4000 dikali 20 jadi 800. Dengan jumlah apa ini namanya? Rata-rata hitung itu 4076. Nilai rata-rata hitung sebesar 4076 dan ini merupakan nilai yang diharapkan dari saham Indonesia selama satu hari transaksi pada hari Senin 9 Desember 2013. Oke, kita masuk kepada contoh soal varians deviasi standar. Hitunglah standar deviasi pada contoh 82 dan contoh 83 untuk distribusi probabilitas pilihan nasabah. Nah, pilihan nasabah itu berarti contoh ini itu sama dengan soal yang tadi. Namun, ini kita mencari untuk standar deviasinya. Nah, kita bisa melihat ini. Telah diketahui ini. Kita tinggal cari standar deviasi. Nah, ini hasil semua ini, 0,75 ini. Kita akarkan standar deviasinya menjadi 0,87. Ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data dari nilai tengahnya adalah 0,87. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan harga saham. Ini juga dengan contoh soal yang sama. Nah, ini dia. Standar deviasi, kita akarkan lagi hasil standar deviasi ini. Ini. Dengan sesuai dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga menunjukkan bahwa standar penyimpangan data dari nilai tengahnya adalah 52,19 sehingga 68% pergerakan harga akan berada pada kisaran 4.076 kurang lebih 52,19. Oke, kita masuk kepada distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial itu menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan Bernoulli. Gajah Bernoulli hidup pada tahun 1654 sampai dengan 1705. Selama 20 tahun mempelajari probabilitas dan hasil penemuannya diterbitkan dalam buku berjudul Ars Conjectendi. Buku ini mengkaji pengetahuan tentang probabilitas dari sudut umum dan bisa dimanfaatkan untuk bidang di luar perjudian, di mana teori probabilitas berawal. Dari yang pertama, kita pelajari ciri-ciri percobaan Bernoulli. Yang pertama, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kejadian. Karena hanya dua kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Berikut beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai dua kejadian. Misal, yang pertama, melempar uang ke udara tadi. Satu muncul gambar, dua muncul gambar, bahkan bisa tidak ada muncul. Lalu transaksi di bursa, beli saham, jual saham,
perubahan harga, ada inflasi, ada deflasi, punya hanya dua. Kelahiran anak hanya laki-laki dan perempuan, dan itu pasti hanya dua. Lanjut, ciri-ciri yang kedua, probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Nah, apabila jual saham 0,8 dan beli saham 0,2, maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Begitu pula apabila probabilitas lahiran anak laki-laki 0,4, perempuan 0,6, maka saat ibu yang akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Ini yang dikatakan dengan probabilitas bersifat konstan untuk seluruh percobaan. Nah, contoh ciri-ciri yang ketiga itu percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak memengaruhi hasil percobaan lainnya. Apabila seorang ibu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan memengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, sedangkan ibu yang belakangan adalah perempuan. Benar bukan? Tidak, tidak mungkin. Harus gitu, itu tidak. Tapi bisa jadi, tidak. Tidak harus. Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan menoleh adalah variabel diskrit dan nilainya menempati tempat tertentu dalam interval atau skala pengukuran. Baik, kita masuk kepada pembuatan distribusi binomial. Untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan pengetahuan dua hal, yaitu banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan, dan probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binomial dinyatakan sebagai PR sama dengan N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial. PR dikali Q N pangkat N kurang R. Pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Di mana PR adalah nilai probabilitas binomial, T, probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R, banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruh percobaan, N, jumlah total percobaan, Q, probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 kurang P. Lalu lambang seru adalah lambang faktorial. Dalam buku, nah selanjutnya kita masuk kepada tabel. Menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, Anda bisa menghitung sendiri pada. Namun demikian, dalam tabel distribusi terdapat jumlah percobaan, probabilitas sukses, dan kejadian. Langkah-langkah dalam mencari nilai probabilitas itu yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan N yang sesuai. Pada contoh N sama dengan 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N 15. Lalu ada mencari nilai X pada kolom X. Misal dalam soal 15, 13, dan 10. Maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Kita mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Perputaran antara kolom P dengan baris X merupakan nilai probabilitasnya. Pada contoh tersebut adalah 0,9 dengan 15, 0,9 dengan 13, dan 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara berurutan adalah 0,26, 0,267, dan juga ada 0,100. Lanjut, kita masuk kepada distribusi probabilitas binomial kumulatif. Seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang tidak tunggal jumlahnya, tetapi kumulatif. Pertanyaan seperti berapa probabilitas minimal 13 buah diterima atau berapa probabilitas maksimal 3 buah tidak diterima. Untuk itu diperlukan adanya tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Kita masuk kepada contoh soal pembentukan distribusi binomial. Contoh, PT Munajaya Farm atau MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket. Dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 sampai 6 kg. Pertanyaannya, yang pertama, berapa probabilitas 15 buah diterima? Berapa probabilitas 13 buah diterima? Berapa probabilitas jika 10 buah diterima? Nah, pertama kita masuk kepada probabilitas 15 buah diterima semua. N itu 15, R 15, P 0,9, Q 0,1. Maaf. Baik, kita masuk kepada PR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. 15 faktorial ini tinggal disubstitusi saja atau dimasukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus. 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 15 dikurang 15 faktorial. 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 15 dikurang 15. Jadi 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 0 faktorial. 0 faktorial itu 1.
lalu 0,9. Nah, ini hasilnya itu 1. Jadi, semua totalnya ketika kita jumlahkan, semuanya dikalikan, hasilnya adalah 0,206. Yang ketiga, probabilitas 2 ditolak atau 13 buah diterima. 2 ditolak artinya R-nya itu menjadi 13. P tetap, N-nya tetap. Nah, ini kita tinggal dikali-kalikan saja, masukkan semua angka-angka yang telah diketahui, lalu tinggal dikalikan, dibagikan, dan hasilnya di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 0,267. Oke, selanjutnya kita masuk kepada probabilitas 10 buah diterima semua. Hanya 10 yang diterima. Berarti N-nya 15, R-nya 10, P dan Q tetap kita substitusikan dengan hasil ketika telah kita kalikan semuanya itu adalah 0,0105. Jadi probabilitas untuk diterima 15 adalah 20,60%. Diterima 13 buah sebesar 26,7% dan diterima 10 buah probabilitasnya adalah 1,05%. Oke, lanjut. Kita masuk kepada distribusi probabilitas hipergeometrik. Di sini kita memiliki rumus. Tunggu, sebelum rumus, kita masuk dulu kepada pengertiannya. Distribusi binomial masuk di bawah probabilitas untuk pilihan tetap atau konstan, probabilitas sukses atau gagal. Nah, apabila kita mengambil dua baju pada pengambilan baju pertama, kemungkinan tidak catat 95%, catat 5%. Pada pengambilan kedua juga begitu. Pada kasusnya, untuk pengambilan kedua, dalam kehidupan yang sesungguhnya proses pengembalian itu jarang terjadi. Apabila dari 6 baju, distribusi binomial akan mengasumsikan probabilitas setiap baju terambil 1/6. Apabila kita menggunakan prinsip tanpa pengembalian, maka probabilitas pertama karena baju yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi, ada 1/5. Dengan demikian, terlihat bahwa A tanpa pengembalian, maka percobaan tidak bersifat independen. Itu hasil percobaan akan mengaruhi percobaan berikutnya. Dan B, nilai probabilitas setiap percobaan berbeda tidak konstan. Oleh sebab itu, untuk percobaan tanpa pengembalian, distribusi binomial tidak dapat dilakukan. Pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasi lebih 5%, distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Distribusi hipergeometrik dinyatakan sebagai PR sama dengan SCR dikali N dikurang SCN dikurang R per NCN. Di mana PR ada probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, lalu ada jumlah populasi itu dengan N besar, S besar itu jumlah sukses dalam populasi, R kecil jumlah sukses yang menjadi perhatian, N kecil jumlah sampel dari populasi, C besar simbol kombinasi yang memiliki rumus SCR sama dengan SR sama dengan S faktorial per S faktorial, S dikurang F faktorial. Oke, kita masuk kepada contoh soal, itu pada contoh 88. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI, PT Custodian Central Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual saham atau emiten di BEI pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampai tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100 per lembarnya? Nah, ini ada penyelesaiannya. Jumlah sampel itu 15, populasi 218. Jadi persentase sampel dengan populasi itu ada 0,688 atau 6,88%. Karena ratio sampel atau populasi lebih dari 5%, maka dapat diselesaikan dengan distribusi hipergeometrik. N 219, N kecil 15, S besar 61, R kecil sama dengan 5. Lalu kita tinggal memasukkan kepada rumus yang telah ditentukan. Nah, kita ganti S-nya menjadi 61, C-nya 5, S-nya 5. Nah, 219 dikurang 61, C 15 kurang 5. Nah, kita tinggal mencari dengan cara faktorial tadi setelah mendapatkan CR ini. Nah, kita dapatlah hasil totalnya itu adalah 0,2. Jadi, probabilitas 5 perusahaan sampel akan membagikan saham di atas 100 per lembar adalah 20%. Oke, kita masuk kepada distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama, kita masuk kepada pembentukan distribusi Poisson. Px adalah ini pangkat X, E, V min V per X faktorial.
di mana PX adalah nilai probabilitas distribusi Poisson. P adalah data hitung dari jumlah nilai sukses, di mana MU sama dengan NP. Um, lalu ada E bilangan konstan itu dengan nilai 2,71828. Ini harusnya sama dengan, malah terbuat strip, maaf. Soalnya X itu jumlah nilai yang sukses, P probabilitas sukses suatu kejadian, faktorial adalah 5 faktorial. Tanda seru adalah 5 faktorial. Nah, distribusi Poisson ini dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memerhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Namun demikian, untuk suatu kejadian di mana N sangat besar atau lebih besar dari 50, sedangkan probabilitas sukses sangat kecil seperti 0,1 atau kurang, maka nilai binomialnya sangat sulit dicari. Sebagai contoh, misalkan emiten di BEI adalah 482 itu N, sedangkan probabilitas harga saham naik dalam kondisi krisis misalnya hanya 0,1. Maka berapa probabilitas 5X perusahaan harga sahamnya meningkat? Nah, kita bisa masukkan langsung kepada um, itu rumus yang telah ditentukan nanti. Nah, kita masuk kepada bagaimana menggunakan tabel distribusi Poisson. Untuk membantu memperoleh dengan nilai cepat probabilitas distribusi Poisson, tabel hasil distribusi Poisson akan membantu bagaimana menggunakannya. Nah, kita akan bahas nanti. Di sini ada saya berikan gambar. Nah, ini dia. Kita masuk dulu kepada contoh soal distribusi Poisson sebelum kita masuk kepada cara menggunakan tabel. Nah, ini. Jumlah emiten di BI ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Penyelesaian N itu 150, X5, P 0,1. Ini merupakan ciri distribusi Poisson. N lebih dari 50 dan P kecil, yaitu kecil itu kurang dari 0,1. P adalah N kali P, 150 kali 0,1, hasilnya adalah 15. PX, nah ini kita tinggal masukkan karena apa yang telah diketahui, itu sudah dapat kita cari. Tinggal masukkan ke dalam rumus, jadi hasilnya 16 pangkat 5, dikali 2,71828 pangkat 15 per 5 faktorial, hasilnya adalah 0,232 dibagi 150, hasil akhir 0,002. Jadi probabilitas 5 perusahaan sampel membagikan dividen hanya 0,002 atau 0,2%. Nah, ini dia tabel distribusi Poisson yang saya bilang tadi. Ada 0, yang pertama sampai dengan yang ke-25. Nah, itu kita buat itu dari kecil ke besar sebetulnya. Untuk dari kiri itu dari besar ke kecil, untuk dari kanan itu dari kecil ke besar. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apalagi ya yang bisa saya ucapkan dalam waktu 9 menit ini. Apakah kita bisa membahas? Tunggu, saya buat dulu kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Lalu ringkasan yang kedua, itu variabel acak adalah sebuah ukuran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untuk untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang ketiga ada variabel acak diskrit, adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskrit biasa dalam bentuk bilangan terpisah. Bersifat acak. Variabel acak diskrit biasa dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Yang keempat, variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu dihasilkan dari pengukuran dan dalam bentuk pecahan.
Rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi distribusi probabilitas dirumuskan sebagai rata-rata hitung adalah sigma X kali PX, varians sigma X dikurang V pangkat kuat yang dikuadratkan dikali PX, lalu standar deviasi itu ini biasanya saya sebut rho, tato, saya lupa, sama dengan akar dari atau yang dikuadratkan. Lanjut, distribusi binomial dicirikan dengan A, terdapat hanya dua peristiwa dalam setiap percobaan. B, biasanya probabilitas sukses dan gagal dalam setiap percobaan itu sama. Yang C, antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lain bersifat independen. Dan yang C, data merupakan hasil dari perhitungan. Kalau misalkan yang tadi tidak dalam perhitungan, sekarang dalam bentuk perhitungan. Hmm. Nah, ini distribusi binomial dirumuskan sebagai PR sama dengan N faktorial per R faktorial, N dikurang R eh, faktorial, P kali P pangkat R, kali Q pangkat N kurang R. Yang ketujuh, distribusi hipergeometrik dicirikan dengan A. Hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan, dan B, percobaan tidak bersifat independen atau percobaan tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik dirumuskan sebagai PR sama dengan SCR dikali N dikurang S, CN dikurang R per N CN. Distribusi Poisson dicirikan dengan A, hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan, dan B, probabilitas sukses dalam setiap percobaan sangat kecil. Jumlah populasi sangat distribusi hipergeometrik dirumuskan dengan PX sama dengan X pangkat min V per X faktorial. Baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan karena di sini saya tidak menampilkan foto apa latihan yang telah saya buat. Oke, baik. Baru 0,34 menit. Ada 6 menit lagi. Apa ya yang ingin saya terangkan lagi? Hmm, apa ya? Ini saja. Kesan dan pesan saya mengenai pembelajaran dengan Bapak Alphon. Saya tidak tahu apakah video ini dilihat oleh Bapak sampai akhir. Namun kesan saya ketika belajar dengan Bapak itu menurut saya itu sangat menyenangkan. Dan setiap hari Jumat itu saya selalu menunggu kelas Bapak. Kenapa? Ketika saya belajar di kelas Bapak itu tidak hanya belajar gitu. Ketika belajar Bapak itu memiliki apa ya? Volume, memiliki dua apalah kayak dua peristiwa dalam suatu kejadian gitu. Jadi dalam suatu kelas itu Bapak bisa ada waktu bercanda, juga ada waktu seriusnya. Ketika Bapak serius, itu saya langsung mengerti apa yang telah Bapak terangkan. Namun ketika Bapak bercanda, itu membuat saya yang awalnya kayak, wah ngantuk banget sih, bosan rasanya belajar. Itu membuat mata saya menjadi kayak, wow gitu loh. Karena Bapak tidak hanya serius, Bapak juga bercanda. Jadi, dalam, apa ya, dalam selisih-selisih waktu itu, saya menjadi tidak bosan gitu. Dan untuk mengenai pembelajaran yang harus membuat latihan dan juga ini presentasi 40 menit, sebenarnya saya juga setuju karena ini tuh bagus untuk mahasiswa agar gimana ya? Mereka itu memang harus mahasiswa itu memang harus dipaksa untuk belajar gitu loh. Karena ketika kami tidak dipaksa, itu seperti apa ya? Kayak untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, pekerjaan rumah, tugas itu kayak wah aku capek banget, aku males gitu. Karena di saat kuliah ini kami tidak hanya belajar di kelas saja, kami juga mengikuti organisasi A, B, dan C. Namun dengan adanya tugas ini, kami dipaksa untuk belajar. Jadi gimana ya? Seorang mahasiswa itu
Tidak boleh hanya fokus pada suatu organisasi saja. Jangan pernah karena suatu organisasi mahasiswa meninggalkan materi yang benar-benar kewajibannya, yang apa ya, mereka tidak boleh gitu meninggalkan tujuan utamanya, di mana tujuan utama mereka jauh-jauh dari kampung mereka kepada kampus impian mereka Universitas Negeri Padang itu adalah kuliah. Dan saya harap juga saya bisa lulus tepat waktu nantinya. Amin. Saya juga ingin bercerita bahwasannya tadi itu saya ikut FEB. Ini adalah hari pertama dalam karantina. Saya berharap saya menjadi salah satu winner dari acara ini. Karena saya ingin mencari jati diri saya di mana saya kuatnya di saat-saat kuliah ini. Ya, begitu. Dan saya juga memiliki rencana ke depannya. Mungkin semester satu ini saya akan apa ya? Akan banyak bergabung dalam berbagai organisasi. Karena di semester 3 ini saya akan mencoba untuk magang mandiri di MSIB. Saya berharap semoga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Amin. Oh, satu lagi deh, pesan saya kepada Bapak Alpon, bahwasanya sebaiknya jangan sering-sering untuk tidak masuk kelas. Karena menurut saya, jika Bapak jarang masuk kelas, itu membuat sulit gitu untuk belajar statistik. Jadinya harus belajar mandiri, lihat di YouTube, lihat di Google, bagaimana caranya kalau misalkan kita ragu gitu. Jadinya memang banyak belajar sendiri dan saya merasa belajar sendiri itu kurang efektif. Saya butuh orang yang benar-benar membimbing, benar-benar mengajarkan saya. Karena tipikal saya belajar itu apa ya? Saya mendengar audio dan juga melihat virtual dan juga saya juga suka mengeksekusi langsung seperti misalnya Bapak memberikan contoh soal di papan langsung dibuat itu di buku kita. Saya juga suka yang seperti itu. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.